Welcome back to Chotatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Kamen Rider Zetsu di episode ke-7. Di episode sebelumnya diceritakan Baku yang mendapat tugas baru, yaitu membawa semua tahanan di penjara kematian keluar dari sana. Akan tetapi di saat yang sama Nox muncul dan ternyata misteri mimpi itu berkaitan dengan Nemu, sehingga ia harus mencari siapa pemilik mimpi tersebut. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pak Bijogi yang membawa Nemu pergi dari sana lantas membuat Baku menjadi bertanya-tanya mengapa ia malah meninggalkan Reiko. Namun sayangnya ketika ia ingin mengejarnya, para Nightmare menghadang, sehingga Baku terpaksa harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Di tengah pertarungan, Baku pun heran karena Nox ternyata tahu kode agen dirinya, yaitu Seven. Selain itu ia juga berkata bahwa suatu saat Seven akan mengingat mimpi buruknya sendiri. Namun Baku tak mau ambil pusing dengan perkataannya dan lantas melanjutkan pertarungan untuk menyelesaikan misi. Dengan menggunakan formasi Neri kembali, dua robot Nightmare berhasil dihancurkan. Setelah itu Zetsu pun membawa Reiko pergi dari sana dan menyembunyikannya di suatu tempat agar Nightmare tak menemukannya. Setelahnya Baku pun mencari Nemu dan Pak Bijogi hingga ke lantai atas bangunan Nightmare itu. Namun sayangnya di tengah perjalanan ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya sehingga pencarian pun tertunda. Setelah itu Baku pun buru-buru menemui Zero untuk memberitahukan semua informasi yang ia dapat dari mimpi sebelumnya. Dan setelah mengetahui Baku yang terjebak di sebuah penjara, maka Zero menyimpulkan bahwa kemungkinan di misi kali ini mereka tak akan menemukan pintu hati si pemilik mimpi. Karena itu Baku tak bisa mengandalkan petunjuk dari pintu tersebut. Tak lama kemudian Asuka dan Pak Fujimi tiba. Beruntungnya Zero segera kembali berubah ke wujud motornya sehingga kedua polisi itu tak curiga. Di sana Baku langsung memberitahu mereka bahwa ia kini kehilangan jejak Bijogi dan Nemu, sehingga analisis Fujimi sebelumnya dianggap melenceng oleh Asuka. Sebab ternyata Pak Bijogi tak bermimpi hidup sebagai keluarga bertiga seperti yang ia katakan. Meski begitu, namun Fujimi tetap optimis dan yakin terkait analisisnya. Ia pun merasa wajar Bijogi lebih memilih Nemu, terlebih lagi setelah kejadian kecelakaan yang melukai Nemu 4 tahun yang lalu. Setelah itu di sana Asuka akhirnya juga memberitahu hasil wawancara mereka terhadap Reiko, di mana diketahui dari kesaksian Reiko, Bijogi dan Nemu pernah mengalami kecelakaan pada 4 tahun yang lalu. Dan karena kecelakaan itu Nemu kemungkinan mengalami cedera permanen atau meninggal. Namun karena kondisi yang tak pasti, sayangnya informasi itu tak ada yang tahu karena Bijogi menyembunyikannya. Mendengar kemungkinan Nemu telah meninggal sontak membuat Baku tak percaya sehingga ia menantang keras hal itu. Sebab wajah Nemu masih sering muncul di iklan atau bahkan billboard. Akan tetapi Asuka menduga bisa jadi semua itu hanya CGI. Namun Baku masih tak yakin sebab Nemu di dalam mimpi terlihat baik-baik saja. Untuk mencari kebenarannya, akhirnya Baku yang kesal memutuskan pergi untuk menemui Bijogi langsung untuk menanyakan hal itu. Dengan bantuan Minori, ia akhirnya pergi ke kantor Bijogi. Dan sesampainya di sana Bijogi pun menemuinya. Bahkan ia ingat bahwa Baku muncul di mimpinya. Setelah mempersilahkan mereka masuk, Bijogi pun membenarkan bahwa Nemu dan dirinya pernah mengalami kecelakaan pada 4 tahun yang lalu. Ia yang sudah menganggap Nemu seperti anaknya sendiri sontak sangat syok mengetahui gadis itu ternyata mengalami koma. Dan untuk menyembunyikan kabar itu dari publik dan media, akhirnya Bijogi memutuskan merawat Nemu di rumah sakit khusus. Namun tiba-tiba di sana Nemu menghilang dan tak ditemukan hingga kini. Alasan Bijogi menyembunyikan kabar itu dari publik pun karena ia tak ingin warga ikut khawatir. Sebab ia merasa jika rakyat mengetahui Nemu telah meninggal, maka semangat mereka untuk mengejar mimpi akan ikut sirna. Meski sebenarnya di satu sisi ia pun tak percaya Nemu telah meninggal. Di sana Baku pun mengaku merasakan hal yang sama, di mana ia juga tak mengakui Nemu telah pergi. Sehingga ia kembali ke Zetsuru menemui Fujimi dan Asuka menceritakan kesaksian Bijogi sebelumnya. Dan dari sana Baku merasa Nemu masih hidup di suatu tempat. Namun lagi-lagi Fujimi membantah sebab sebelumnya saja Nemu sudah kritis. Sehingga ia merasa jika pengobatan Nemu tak dilanjutkan di rumah sakit, maka nyawanya tentu tak bisa diselamatkan. Walau begitu faktanya, namun Baku merasa kemungkinan Nemu masih hidup tentu masih ada. Karena keberadaannya yang tak diketahui sehingga keadaannya pun tak pasti. Dan hal itulah yang membuat Baku tetap optimis.
Dari kejadian itu juga Baku akhirnya mengerti bahwa Bijogi sengaja mengurung diri di penjara hatinya agar bisa terus bermimpi menghabiskan waktu bersama Nemu. Untuk itu ia bertekad menyelamatkan Bijogi dari mimpi buruk itu. Tak berselang lama Baku akhirnya kembali ke dunia mimpi melanjutkan pencarian Nemu dan Bijogi yang ternyata sudah sampai di bagian tertinggi gedung Nightmare itu. Sayangnya di sana Bijogi dan Nemu dihadang oleh robot Nightmare dan Nox. Nox pun mengaku tahu kalau Bijogi selalu memikirkan kejadian 4 tahun yang lalu, di mana Bijogi selalu berpikir untuk menggantikan posisi Nemu kala itu. Karena itu Nox pun memberikan kesempatan pada Bijogi untuk mewujudkan keinginannya dengan melawan robot Nightmare di hadapan mereka, di mana jika Bijogi tewas maka Nemu akan selamat. Mendengar kata-kata itu Bijogi pun berusaha melawan monster, namun tentu hal itu tak berhasil. Beruntungnya tak lama kemudian Baku sampai memberitahu bahwa semua itu hanya jebakan, sebab ia yakin Nemu tak akan selamat dengan cara seperti itu. Baku tahu Nox hanya memperalat Bijogi agar Nightmare bisa menguasai dirinya, karena ia pun yakin bahwa Nemu belumlah mati. Selain itu di sini Baku akhirnya meminta maaf pada Nemu karena sempat memaksa Nemu bercerita yang sebenarnya terjadi. Namun kini akhirnya Baku sudah tahu dari Pak Bijogi. Ternyata sebelumnya Nemu pun juga tak berusaha menyembunyikan semua fakta tentang dirinya, sebab ia sendiri bahkan tak tahu keberadaannya kini di dunia nyata serta keadaannya. Meski begitu Baku tetap yakin Nemu masih hidup di suatu tempat, dan ia berjanji pada Pak Bijogi untuk mencari dan menemukannya, sebab itu adalah misi yang Baku berikan pada dirinya sendiri. Setelah itu Nox pun membangkitkan beberapa Nightmare lagi, sehingga Baku akhirnya henshin ke wujud projection formnya untuk mengalahkan mereka serta menyelamatkan semua orang di sana dari mimpi buruk itu. Dengan kekuatan capsule itu satu persatu Nightmare akhirnya dikalahkan. Namun monster-monster itu terus bermunculan seperti tak ada habisnya. Akan tetapi di saat yang sama Zetsu menyadari kini mereka berada di bagian paling atas bangunan itu, sehingga berarti posisi otak Nightmare berada di atas mereka. Untuk itu Zetsu pun berniat menghancurkannya sebab ia tahu itu merupakan titik lemah monster. Setelah pasukan Nightmare robot dibuat sibuk oleh Kage Bunshin-nya, di sana Zetsu lantas mengerahkan serangan pamungkas ke arah otak monster itu. Dengan begitu Nightmare pun berhasil dikalahkan. Setelah selama di sana Reiko dan Bijogi pun akhirnya berbaikan. Namun Nox yakin suatu saat Baku akan tahu konsekuensi yang harus ia bayar untuk kekuatan yang ia gunakan itu. Usai pertarungan mimpi buruk Pak Bijogi pun berakhir. Dan keesokan harinya Baku kembali menemuinya untuk menegaskan janjinya menemukan Nemu. Mendengar hal itu hati Pak Bijogi pun akhirnya tenang. Sementara jasad Nemu yang sebenarnya ternyata disembunyikan oleh Nox yang kemungkinan digunakan sebagai sumber kekuatan untuk menciptakan mimpi buruk. Dan di sini episode 7 pun bersambung. Demikian alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.